kabar Tari hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi di salah satu program seni tari Indonesia, yaitu Kabar Tari. Program ini diadakan dengan tujuan untuk membaca kembali situasi tari hari ini. Nah, for today's topic, ada yang tahu kira-kira kita bakal membahas apa? Well, today's topic is very interesting, sangat menarik, dan aku rasa pribadi dapat berguna banget buat seniman-seniman tari, khususnya generasi muda. Today kita akan ngebahas tentang kembali membaca arsip. Sebenarnya arsip itu apa sih? Arsip tari itu apa? Penting atau enggak? Manfaat dan fungsinya apa sih sebenarnya? Nah, arsip tari itu bisa berupa apa? Mungkin bisa berupa pengumpulan data dari lembaran kertas, atau rekaman suara, atau bahkan video. Arsip merupakan hasil perjalanan kreatif senimannya dari masa lalu yang bisa diruntun sampai masa sekarang. So today kita bakal bahas semua hal yang berhubungan dengan topik pengarsipan tari. Tentunya dengan narasumber kita, yaitu Esya Tegar Putra atau biasa dipanggil Daesa, dan saya Andara Muiz selama 1 jam ke depan. Sebelum saya undang Daesa, don't forget guys to click the like button somewhere underneath here and subscribe to YouTube Seni Tari Indonesia, and then you can also enjoy this program di Apple Podcast and Spotify Podcast. So keep an update, and apa kabar tari hari ini? Oke, tadi kita udah lihat sedikit profil dari narasumber kita, dari Daesa, dan sedikit dokumentasi tentang arsip-arsip yang udah dikerjain sama Daesa, yang mungkin udah Daesa teliti juga, or something like that. Nah, it's time for us to introduce and invite narasumber kita. Daesa, selamat datang. Halo, Kak Anggi, apa kabar? Baik, aku panggilnya Daesa aja ya biar ya, enak. Boleh Kak. Boleh ya. Mungkin buat teman-teman tari yang tadi sempat kelewat atau yang mungkin belum familiar sama Daesa, Daesa ini adalah seorang sastrawan, benar nggak Da? Iya, saya penulis karya sastra ya. Penulis karya sastra yang sekarang aktif bekerja melakukan preservasi dan digitalisasi arsip ini di Dewan Kesenian Jakarta. Nah, silakan Daesa mungkin mau menyapa teman-teman tari dari Sabang sampai Halo teman-teman semua. Apa kabar tari hari ini? Gitu ya Kak Anggi ya? Iya. Baik ya, Daesa apa kabar Daesa? Baik Kak Anggi, baik. Daesa sekarang lagi di Jakarta atau di Depok? Saya di Depok. Sekarang sedang ngekos di Depok. Sedang ngekos di Depok. PSBB juga kah? Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Daesa buat waktunya untuk ngobrol. Seperti tadi aku udah sempat mention ke teman-teman di awal, honestly topik buat hari ini tuh buat aku menarik banget. Karena ini sebenarnya topik yang udah sering dibahas, tapi mungkin masih belum banyak seniman tari yang ngelakuin. Jadi kita udah tahu bahwa we have to do this, tapi mungkin masih belum 100% ngelakuinnya. Jadi banyak yang miss, and then in the end tiba-tiba ada yang minta tentang arsip tari atau entah dokumentasi tari or anything, kita nggak punya gitu ya. Jadi termasuk saya gitu. Jadi kita akan bahas dengan bantuan Daesa juga. Mungkin pertanyaan pertama aku yang sebenarnya simple banget adalah arsip tuh apa sih sebenarnya Daesa, atau arsip tari tuh apa sih sebenarnya? Ya, mungkin kalau arsip secara umum itu ya sama ya Kang ya, arsip tari, arsip apapun, arsip sastra dan jurnal itu sama gitu. Itu adalah rekaman peristiwa atau kegiatan yang bentuk dan medianya itu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi gitu. Nah, kalau ya arsip ini kan dibagi menjadi 2 juga gitu. Ada arsip yang konvensional dan ada juga arsip media baru. Kalau sekarang itu kebanyakan arsip media baru ya, tapi yang lama itu
kebanyakan arsip-arsip konvensional ya, kayak yang Kak Andi sebutkan tadi, arsip kertas itu kan tergolong ke dalam arsip yang konvensional ya. Tapi kalau medianya sudah ke mikrofilm, kaset, video dan segala macam itu sudah tergolong ke dalam arsip media baru ya, karena sudah menggunakan teknologi yang tinggi barangkali untuk memproduksi arsip-arsip tersebut gitu, media baru untuk memproduksi arsip tersebut gitu. Oke, jadi aku tadi yang menarik banget deh saya bilang adalah rekaman peristiwa gitu ya. Jadi peristiwanya bukan cuman misalnya kalau misalnya ditari bukan cuman pada saat ada di panggung. Gitu benar. Ya, rekaman peristiwa kalau ditari ya, rekaman peristiwa yang dimaksud itu kan bentuknya bukan hanya video ya, tapi catatan juga adalah sebuah rekaman peristiwa yang menjelaskan satu gambaran, satu alur peristiwa gitu, satu kejadian kan tidak hanya di video, di gambar yang bergerak saja, di suara saja, tapi di dalam catatan kertas juga ada peristiwa yang muncul ketika orang menulis tentang sebuah kejadian. Nah, itu kira-kira kan. Atau bahkan mungkin peristiwa yang terjadi di pikiran senimannya sendiri. Ya, bisa jadi seperti itu gitu. Apa yang dipikir, kehendak apa yang ingin dia sampaikan gitu, kejadian apa yang mendorong dia untuk menciptakan, kalau ditari ya, ke peristiwa atau kejadian apa yang mendorong dia untuk menciptakan satu bentuk atau satu gerak gitu. Itu kan dorongan dari peristiwa juga gitu, itu termasuk catatan arsip juga gitu. Ya, mungkin ini yang tadi mungkin aku sempat singgung juga kenapa masih susah, karena mungkin sebenarnya karena kita kan di sini ngomongin tari ya, teman-teman koreografer gitu atau teman-teman kita tidak terbiasa menulis atau mengekspresikan sesuatu selain gerak gitu ya. Jadi sepertinya sulit banget untuk kayak menuangkan apa yang ada di pikiran kita, atau bahkan proses latihan yang terjadi itu susah banget untuk dituangkan entah itu ke sebuah kertas atau media apapun gitu. Jadi ya udah hilang saja gitu ya. Pokoknya hasilnya di panggung itu. Gitu. Jadi sebenarnya ya itu dia. Nanti kita akan masuk ke pentingnya gitu. Nah, sekarang next, Anda Esa ini sebagai seorang sastrawan, penulis sastra, karya sastra. Nah, dalam mengumpulkan data karya untuk karya-karya Esa sendiri, boleh nggak sih Esa share pengalaman gimana sih prosesnya hingga menjadi satu arsip yang utuh gitu. Datanya dari mana? Terus pasti akan ada dong kesulitannya kira-kira apa. Mungkin Esa boleh share sendiri kalau dari pengalaman pribadi Esa. Mungkin saya bisa cerita dari proses penelitian saat ini ya, Kak Anggi ya. Penelitian saya dan teman-teman ya, tidak hanya saya, tapi saya ada tim juga gitu. Saya mengepalai tim itu untuk meneliti mengenai Gus Meti Suid, koreografer ya dari Sumatera Barat, berangkat ke Jakarta, lalu dia melompat ke kancah internasional. Proses, barangkali saya bisa menceritakan proses bagaimana saya dan teman-teman melacak arsip Gus Meti Suid. Ini sebenarnya satu beban moral bagi kami ya, Kak Anggi ya. Saya yang lahir ya periode 80-an pertengahan sampai mulai mengenal dunia seni pada awal 2000-an gitu, tidak sempat menonton karya-karya tari Gus Meti Suid. Ini salah satu kami hendak ingin mengetahui karya-karya Gus Meti Suid, tapi kami tidak sempat menonton. Ini salah satu beban moral bagi kami. Bagaimana kami ingin menuliskan tentang Gus Meti Suid, sementara kami tidak pernah sekalipun menonton secara langsung karya-karya Gus Meti Suid gitu. Nah, saat ini kami melakukan penelitian itu, melihat bagaimana lompatan-lompatan karya atau barangkali perubahan-perubahan karya tari Gus Meti Suid dari periode dia awal sampai periode akhir, barangkali 2000 awal ya. Nah, itu yang sedang kami lakukan. Nah, tahap pertama yang kami lakukan itu otomatis ya, karena kami tidak pernah menonton, otomatis kami harus mencari arsip-arsipnya untuk menulis penelitian itu gitu, untuk melacak kami harus mencari arsip-arsipnya gitu. Nah, kami mulai di tahap awal itu kami mulai memperkirakan kira-kira apa saja arsip-arsip apa saja yang ada terkait dengan Gus Meti Suid.
Nah, kami mulai mencari tahu dulu nih bentuk-bentuk arsip apa saja gitu. Ya pertama kami memperkirakan barangkali akan masih ada itu kertas, arsip-arsip kertas ataupun elektronik. Kertas barangkali ya buku-buku program, ulasan-ulasan pertunjukan segala macam. Lalu ada arsip-arsip elektronik barangkali catatan-catatan pertunjukan juga, ulasan-ulasan yang dimuat di media elektronik barangkali ya Kak Anggi ya. Lalu kami mencari dokumen-dokumen lain juga ya, dokumen atau berkas-berkas lain yang terhubung dengan proses produksi Gusmiati Suite. Misalnya ya ada foto segala macam, itu kami coba lacak. Lalu ya audio dan video juga kami coba cari tahu. Nanti akan saya coba jelaskan lebih lanjut tentang bentuk-bentuk arsip yang kami temukan. Nah lalu ya di tahapan awal itu kami lanjut, kira-kira arsip-arsip Gusmiati Suite ini adanya di mana gitu. Nah itu, nah kami mulai melacak ke sana. Nah saya mulai bertanya ke Unitati, ke Uni Hartati yang barangkali juga pernah menjadi asisten fotografer Ibu Gusmiati Suite, bertanya memperkirakan di mana ada arsip. Nah Unitati memberitahu bahwasanya arsip ada di barangkali akan ada di tempatnya Kumarang Sakti dan Company gitu, tempat Uni Eci. Unitati juga punya gitu. Lalu di Dewan Kesenian Jakarta gitu. Nah, kami mulai melacak, tidak hanya Unitati dan Uni Eci saja kami lacak arsip-arsipnya, tapi ya kalau Uni Eci tergolong keluarga terdekat ya, Unitati muridnya, tapi kami juga mencari ke banyak-banyak murid lain dari Ibu Gusmiati Suite ini. Otomatis kami memperkirakan jika seandainya murid-murid tersebut pernah berproses dengan Gusmiati Suite, otomatis ya mungkin mereka masih akan menyimpan arsip-arsip mengenai pertunjukan ataupun proses produksi tari Gusmiati Suite. Nah, ya itu. Lalu kami juga mencari di Dewan Kesenian Jakarta. Kebetulan saya juga pernah mendigitalisasi arsip-arsip tersebut, dan setidaknya sedikit banyaknya saya juga bisa memetakan arsip-arsip tari di sana. Ya di sana juga ada gitu. Lalu kami mencari juga ke pusat data di media massa ya, di beberapa koran yang mereka punya pusat datanya, punya pusat pengarsipan. Nah, kami mencari juga ke sana. Nah di sana kami mulai mengumpulkan semua, pokoknya semua yang terhubung dengan Gusmiati Suite dengan kerangka penelitian kami gitu, dengan ruang lingkup penelitian kami kumpulkan dulu gitu. Ini kami fokusnya memang ke Gusmiati Suite saja, ya kami harus memilah gitu. Ya kan ada beberapa periode juga ada kelompoknya Kumarang Sakti, tapi kami memang mengkhususkan dulu ke Gusmiati Suite karena jika kami berbicara tentang Kumarang Sakti itu akan terlalu yang mungkin akan meluas lagi ke koreografer yang meneruskan Ibu Gusmiati Suite seperti Daboy juga gitu ya. Tapi kami mengkerucutkan dulu ke khusus Gusmiati Suite. Itu kira-kira kami. Oke, jadi pertamanya itu ini dulu ya, mengumpulkan informasi kira-kira adanya di mana nih, betul, gitu ya. Betul. Terus adanya berupa apa aja kira-kira, gitu ya. Dicari tahu, setelah itu dilacak tuh di mana siapa yang punya, terus terakhir kemudian mengumpulkan data-data itu. Ya persoalannya kayak gini juga kan. Panjang, perjalanannya panjang. Ya, persoalan arsip ini agak riskan juga ya, karena orang tidak mudah saja memberikan arsip ini kepada seseorang gitu. Karena banyak kepentingan di belakang arsip ini orang gitu. Dan mungkin sebenarnya yang agak susah juga, tadi aku langsung pertama kali pas DSA bilang nih dicari tahu dulu ini arsipnya ada di mana. Aku langsung arsipnya ada dah. Karena mencari arsip tuh kayak susah banget gitu, apalagi tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa tari yang terjadi tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Mungkin kalau sekarang lebih mudah karena kita lebih dekat dengan teknologi misalnya gitu ya. Tapi kan zaman dulu jadi arsipnya berupa apapun, tadi aku langsung oke banget kalau sampai Desa nemuin dan bisa ngumpulin arsip-arsip itu gitu. Ya, oke. Kesulitannya ada kira-kira ada? Ya, kesulitannya. Ada nggak pas lagi proses? Ya pasti.
Pasti Kak Anggi, banyak sekali kesulitannya karena memang ya tidak mudah meraih arsip itu Kak Anggi, apalagi arsip keluarga. Tapi ya syukur sambutan baik dari keluarga Ibu Kusmeksuit, Meci dan Tati juga gitu, karena berkat bantuan mereka juga, dalam artian mereka mendukung kami secara moral juga untuk melakukan penelitian ataupun penulisan ini gitu. Jadi kerja kami dalam pencarian arsip itu agak lebih gampang ya untuk mencari untuk menggapai arsip-arsip mereka itu lebih gampang. Ya, oke. Nah, keren. Jadi terus di tahapan selanjutnya ya setelah kami temui, kami melakukan beberapa langkah prosedur awal gimana untuk ya kami mulai memilah arsip-arsip yang ada itu, mulai memilah arsip di tempat Meci, Tati dan segala macam itu. Lalu kami juga melakukan prosedur preservasi, preservasi dalam artian kami ya terkadang arsip-arsip itu ada yang sudah tidak yang sudah jelek, kami bersihkan gitu, yang sudah tidak, terkadang kalau dibiarkan begitu saja dia akan rusak dan lapuk, lalu kami preservasi ya. Nah setelah itu berarti diperbaharui atau bukan diperbaharui Kak Anggi ya, tapi ya menyelamatkan lah, proses penyelamatannya gitu. Selamatin ya kalau ada foto-foto yang kira-kira sudah sangat sudah ada lengket-lengket, kami bersihkan gitu dengan tahapan awal lah, prosedurnya sangat awal sekali karena sesuai dengan kebutuhan kami menyelamatkan juga supaya arsip-arsip yang ada di tempat Uni Eci gitu tidak rusak juga, lalu kami lakukan preservasi. Itu bagian dari ini juga ya dalam rangka untuk membantu juga gitu, karena kami sudah menggunakan arsipnya, kami bantu juga lakukan preservasi. Lalu kami lakukan setelah kami data itu Kak Anggi, setelah preservasi kami lakukan digitalisasi. Saya bekerja dengan beberapa teman seperti yang slide yang saya lihat kan, saya bekerja dengan beberapa teman, itu ada teman-teman yang khusus melakukan preservasi, saya ikut juga, lalu ada teman-teman yang khusus melakukan digitalisasi. Nah, di sana saya memimpin timnya, saya mengarahkan seperti ini preservasinya dan digitalisasinya seperti ini. Nah, di langkah selanjutnya baru kami lakukan dari hasil digitalisasi itu Kak Anggi, kami lakukan katalogisasi gitu. Kami membuat katalog dari arsip-arsip tersebut. Nah, menariknya ya banyak sekali arsip, dokumen-dokumen dan segala macam itu yang selama ini tidak pernah muncul ke publik tentang Gus Mekisuit ya. Kami temukan gitu. Jadi itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri ketika melihat arsip-arsip itu kami temukan ya. Kami nggak tahu ya apakah ada orang sebelum kami yang juga mencari arsip itu, pasti ada, tapi ketika kami menemukan itu, kami menemukan satu kebahagiaan tersendiri lah gitu. Pokoknya senang aja ngelihat kami menemukan bentuk fisiknya ya. Kami langsung memegang itu, menemukan ya foto, video yang selama ini belum pernah kami lihat, ya itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri lah, yang kami pikir ini akan sangat membantu sekali untuk proses penulisan, proses penelitian dan penulisan yang sedang kami rencanakan. Berarti katalog itu hasil akhirnya? Katalog itu hasil akhir dari apa yang kami kerjakan. Katalog itu kan ada beberapa susunan, ada beberapa item yang kami susun sesuai dengan kebutuhan kami ya Kang. Ya, saya pikir setiap orang ketika melakukan mencari arsip dan melakukan digitalisasi dan melakukan penelitian, mereka punya cara sendiri untuk mengkatalogisasi ya. Kami juga menyusunnya gitu untuk mempermudah proses penulisan kami menyusunnya katalog, kami membuat merunut semua karya Gus Mekisuit dan tahun-tahunnya gitu. Kami bikin di sana kata kuncinya, kami bikin catatannya, kami bikin sumber dan judul dan tempat, lalu ya siapa penulisnya, lalu kami tautkan ke
satu tautan yang akan mempermudah saya dan teman-teman ketika mengaksesnya gitu, mengakses arsip itu gitu. Jadi tinggal klik, teman-teman ingin mencari ini, tinggal ketik kata kunci lalu tinggal klik tautannya gitu kan gitu. Mungkin itu bisa mungkin buat teman-teman yang nonton mungkin katalog itu aku rasa dari penjelasan Daesa itu kan ditentukan sesuai dengan kebutuhan apa ya saat itu ya. Terus bentuknya juga ya. Jadi jangan sampai aku harus bikin katalog. Enggak harus juga kan Gi. Enggak harus. Maksudnya ini perspektifnya adalah perspektif penelitian ya kan ya. Tapi kalau nanti kita coba bahas kalau untuk mengarsipkan bahan-bahan sendiri itu gimana gitu, dokumen sendiri itu gimana gitu. Nah, itu kan beda juga, tidak mesti membuat katalog yang khusus juga di dalam. Tapi kalau bisa bikin katalog yang khusus ya bagus juga, tapi tidak mesti seperti itu gitu. Yes. Sebenarnya banyak metodenya ya ada ya. Jadi nggak cuma satu metode digeneralisasi untuk semuanya, dan bahkan aku pikir mungkin maksudnya berkaca dari diri aku sendiri gitu, aku rasa katalog itu istilah yang bisa dipinjam, tapi sebenarnya bentuknya bisa macam-macam gitu. Saya pikir bisa. Intinya mempermudah, misalnya kita pengen tahu tentang suatu karya atau tokoh itu sendiri, kita ke satu itu terus dia benar sekali kan. Oke, wah. Susah ternyata. Enggak susah. Susah gampang. Ya mungkin sedikit lagi Kang Gi ya. Mungkin saya ingin memberitahu lalu arsip apa saja yang kami temukan di sana gitu. Nah, dari hasil penelusuran sejauh ini sebenarnya kami masih mencari sampai saat ini ya. Sampai saat ini kami masih melakukan pencarian sampai kami mengumpulkan nantinya target kami harus mengumpulkan banyak lah arsip di sini. Nah, sejauh ini kami sudah mengumpulkan ada clipping berita dan ulasan pertunjukan tentang Gus Medi Suid, lalu ada beberapa video pertunjukan yang kualitasnya barangkali tidak seperti sekarang, tapi cukup lah untuk kami melihat gambaran seperti apa karya tari Gus Medi Suid gitu. Lalu ada foto-foto, lalu ada buku program pertunjukan dan ada beberapa poster gitu. Nah, untuk rekaman suara diskusi barangkali ada, tapi kami belum menemukan itu gitu. Lalu untuk catatan latihan dan tulisan lain ini kami juga belum menemukan yang aslinya, tapi saya lihat di Dewan Kesenian Jakarta itu pada buku program salah satu buku program yang pernah diikuti Penata Tari 2, saya lupa tahunnya 87, itu pernah ada catatan di buku Gus Medi Suid yang menjelaskan proses produksi tarinya gitu. Lalu ada korespondensi, misalnya surat menyurat antara Gus Medi Suid dengan seseorang, dengan koreografer lain, ataupun dengan siapa saja lah penggemarnya yang membahas mengenai tarinya. Tidak banyak tapi ada gitu. Tidak banyak tapi ada, seperti yang dokumen yang saya kirimkan, arsip yang saya kirimkan ke teman-teman, itu ada beberapa gitu yang orang merespon tarinya Gus Medi Suid. Nah, kami mendapat itu ya seperti saya katakan tadi, itu satu kebahagiaan, ternyata orang meresponnya melalui surat pada waktu itu ya gitu. Nah, itu canggih melalui surat, mengapresiasi melalui surat. Kalau sekarang ya tinggal komentar. Tinggal komen di media sosial. Kalau dulu mereka menulisnya mungkin sesudah latihan ya Kak Anggi. Sesudah pertunjukan mereka menulisnya selamat segala macam gitu. Nah, itu. Wah, keren. Itu Daesa nemuin surat itu? Ya, walaupun fotokopi, tapi kami menemukan beberapa surat korespondensi lah terhadap dari penggemar atau barangkali penonton dari pertunjukan tari Gus Medi Suid. Wah, oke. Aku langsung takjub. Wah, oke, baik. Sangat berbeda emang zaman dulu ya. Nah, tadi ngomongin video ya, video karya atau video latihan, itu bisa dipreservasi nggak sih dah kalau video? Ya, barangkali ada orang-orang khusus, itu kerjanya sangat khusus sekali saya pikir ya. Sama kayak orang-orang mempreservasi film-film Indonesia, barangkali ya saya nggak tahu apakah prosesnya seperti itu, saya pikir mungkin bisa ya, tapi sejauh ini kami tidak melakukan prosedur yang seperti itu karena ya kebutuhan kami itu berbeda Kak Anggi gitu. Oke. Mungkin ada
teman-teman yang ada yang khusus di video film dari jam dulu gitu ya misalnya gitu. Kemungkinan besar mungkin nanti bisa kita cari tahu lagi. Wah seru banget. Jadi sekarang udah selesai nih. Ya. Untuk arsip masih terus berjalan, penulisan masih terus berjalan, dan kami juga melakukan wawancara untuk menambah data-data penelitian kami melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dengan proses produksi Gus Metisukit sejak 60-an barangkali, 60-an akhir sampai 2000. Kami melakukan wawancara dengan beberapa orang untuk melengkapi data-data penelitian yang akan kami tulis. Nah, satu catatan lain, hasil dari pengarsipan ini gitu, digitalisasinya dan katalog ini semuanya nantinya akan kami kembalikan pada keluarga Gus Metisukit untuk mempermudah akses mungkin bagi mereka juga gitu. Ketika orang mencari, ada peminat tari dan peneliti tari yang berminat juga menulis tentang Gus Metisukit. Nah, itu bagian dari tanggung jawab kami yang melakukan digitalisasi arsip, preservasi dan digitalisasi arsip mereka. Nah, akan kami kembalikan pada mereka pada tahap akhir penelitian kami, gitu Kak Anggi. Wah, keren. Semoga nanti kita bisa lihat. Boleh. Ya, kita bisa lihat hasilnya. Wah, mungkin tadi Desa udah sedikit ngasih tahu apa sih yang memotivasi Desa untuk melakukan riset dari Ibu Gus Metisukit ini. Tapi kalau untuk di general mungkin apa yang bikin Desa tergerak untuk meneliti arsip tari gitu kan? Kan Desa kan istilahnya seorang sastrawan terus jadi I feel moved gitu ya. Saya sebenarnya dari awal kuliah sebenarnya juga sudah menulis tentang seni pertunjukan ya Kak Anggi ya. Tidak hanya tari, teater juga saya tulis gitu. Nah, kecenderungan pada tari tari barangkali karena saya ya disemangati oleh teman-teman dekat gitu, orang-orang dekat ya. Uni Tati juga salah seorang yang dekat yang selalu mendorong saya, ayo coba kalian yang mudah-mudahan ini bahas tentang tari gitu. Saya pikir itu salah satu penghargaan juga ya bagi kita gitu. Ketika kita diminta untuk masuk terlibat ke dalam satu, tidak hanya proses ya, tapi melakukan pembacaan terhadap tari, saya pikir itu salah satu barangkali penghargaan juga lah bagi kita gitu. Ya, tapi saya bukan hanya saat ini saja sebenarnya menulis tentang tari. Udah lama saya menulis tentang tari juga. Waktu saya kuliah tahun-tahun 2006, 2007 saya sudah menulis tentang tari dan pernah terlibat juga dalam proses produksi tari sebenarnya gitu. Walaupun hanya menjadi bagian kecil di sana. Kadang-kadang saya membuat naskah untuk tari misalnya gitu, atau membuat misalnya dari karya puisi saya orang meresponnya menjadi tari, itu saya pernah melakukan itu gitu. Nah, tapi saya pernah jadi penari, Kak Anggi, walaupun penari tradisi saya pernah jadi penari. Iya. Oke, silakan. Tunjukkan. 3, 2, 1. Iya, enggak. Mungkin habis ini video Desa. Saya pernah jadi penari tradisi, penari piring dan beberapa penari lain, misalnya di kampung gitu. Pernah belajar waktu kecil sampai SMA. Karena orang tua saya juga saya guru kesenian. Jadi memang deket maksudnya tari memang dekat sama kehidupan Desa gitu ya. Jadi karena mungkin jadi murid-murid ibu saya itu latihan dulu di rumah hampir setiap catur bulan jauh dulu namanya ya, atau setiap acara, pokoknya ya hampir setiap bulan itu ada aja orang yang latihan di rumah saya gitu. Dan satu lagi Kak Anggi, dan itu ibu saya tuh melatih salah satunya itu tari rantak misalnya, di tari rantak yang ciptaan Gus Metisukit gitu. Nah itu jadi udah deh memori semakin yakin bahwa oke, mari kita. Tapi loh, maksudnya karena jarang orang yang melakukan pengarsipan tari, jadi keren banget. Semoga Desa bisa terus membantu kita. Karena diri aku pun gitu ya, mau menemukan arsip tari kan zaman sekarang Google Gus Metisukit gitu ya, atau siapa, Jeko Siompo, Harta Tiat, siapapun gitu ya. Tapi juga yang keluar kan terbatas gitu ya. Iya benar. Terus yang keluar itu memang kebanyakan kan tulisan atau review pertunjukan ya, karena kan media terus dimasukin ke dalam internet dan lain-lain. Tapi yang personal gitu, yang lebih dekat itu susah sekali gitu kan ditemuin gitu. Jadi aku rasa
Semoga dengan riset ini satu tokoh at least udah tercover, kita lebih gampang untuk mengetahui kayak proses kreatifnya Ibu Gusmiati itu seperti apa saat itu, dan semoga banyak teman-teman yang akhirnya, karena ini juga menurutku berhubungan sama pemetaan ya, ada ujung-ujungnya gitu, bahwa dengan semakin banyak arsip tari yang kita tahu, entah itu tokoh, entah sebuah peristiwa, entah sebuah karya, itu akhirnya memetakan sejarah tari juga ya nggak sih? Sebenarnya kita jadi tahu, oh periode 80 sampai 90 perkembangan tari tuh seperti ini, 90 sampai 2000 tuh seperti ini gitu. Oke dah, thank you banget buat penjelasannya. Nah mungkin tadi udah sempat dibahas sedikit, tapi kita akan masuk ke yang lebih spesifik tentang metode ya. Metode untuk pengarsipan tari, karena mungkin beda sama arsip yang secara general. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa saksiin dulu kira-kira arsipnya seperti apa sih yang udah pernah Daesa lakuin. And we can take a look.